Selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang 2021. Yeay. Terima kasih buat kalian yang setia dengan channel Marvel Indo. Dan kali ini kita akan menginfokan daftar film dan serial Marvel yang siap rilis pada tahun 2021 ini. So, jangan di-skip videonya karena saya jamin daftar serial dan film ini semuanya sangat menarik sehingga kalian jadi paham masing-masing acaranya setelah menonton video ini sampai selesai. Jika tahun kemarin Marvel tidak merilis film karena ada pandemi COVID, tidak main-main pada tahun ini mereka merilis 12 film dan serial berdasarkan Marvel Comics yang tentunya kesemuanya sangat menarik untuk disaksikan. Ya, jika dipikir-pikir, keputusan tidak merilis film pada tahun 2020 adalah keputusan yang tepat. Pasalnya, karena wabah corona di banyak negara, tentu membuat kita berpikir dua kali untuk pergi ke bioskop, dan kemungkinan yang kedua, pihak pembuat film akan mengalami kerugian karena jumlah penonton yang menurun dengan signifikan. Kalau pendapatan sedikit karena filmnya dinilai buruk kan masih mending ya, tapi pendapatan menurun karena nggak ada yang nonton, karena pada takut keluar rumah kan kasihan para pembuat film, termasuk juga bintang-bintang alias aktornya. Oke, daripada berlama-lama, berikut adalah 12 film dan serial Marvel yang bisa kalian saksikan sepanjang tahun 2021 ini. So, let's check it out. We are an unusual couple. We don't have a song or even wedding rings. Well, we could rather do that. I do. Yang pertama ada WandaVision. Acara pertama yang bisa kalian saksikan adalah WandaVision. Sinopsis singkat dari serial ini adalah sebuah serial yang memadukan gaya sitcom klasik versi MCU di mana Wanda Maximoff dan Vision, dua makhluk berkekuatan super, menjalani kehidupan pinggiran kota yang ideal dan mulai curiga bahwa semua tidak berjalan seperti yang terlihat. Serial ini dirasa unik karena Wanda yang diketahui kehilangan kekasihnya dari peristiwa Infinity War akibat Thanos yang dengan paksa mengambil Mind Stone dari kepala Vision, tiba-tiba mereka bisa hidup kembali dan menikah serta memiliki anak kembar. Wah, jadi penasaran kan? Dan kalian harus bersabar karena serial ini tayang sebentar lagi. Tepatnya pada 15 Januari bulan ini, berjumlah 8 episode, tayang setiap seminggu sekali pada hari Jumat waktu Amerika sana. So, persiapkan diri kalian dan jangan lupa kalian harus berlangganan Disney Hotstar supaya bisa menikmati konten WandaVision ini. Gonna be a gas. The legacy of that shield is complicated. Next, serial kedua yang akan dirilis adalah The Falcon and the Winter Soldier. Jika WandaVision bergaya komedi, lain halnya dengan serial satu ini. The Falcon and the Winter Soldier terfokus pada drama adventure, action, dan sci-fi. So, buat kalian yang kangen dengan film bergaya Captain America yang terkenal dengan adegan pertarungannya yang sangat keren, diharapkan dengan menonton serial ini bisa memuaskan rasa kangen kalian. Singkatnya, serial ini terfokus dengan Sam Wilson yang berusaha menjadi Kapten Amerika yang baru setelah diberi amanat oleh Kapten Amerika sebelumnya yang mana adalah Steve Rogers. Usahanya menjadi Kapten Amerika pasti tidak mudah karena pemerintah menganggap Sam bekas kriminal dan mereka malah memilih Kapten Amerika yang baru yang mana adalah US Agent. Peran Bucky di sini juga sangat penting karena dia yang semula tidak dekat dengan Sam harus bekerja sama dalam mengalahkan Flag Smasher dan organisasi bernama Ultimatum yang belum pernah disinggung di film MCU selama ini. Dan jangan lupa dengan karakter Zemo yang sukses memecah belah Avengers di film Civil War juga kembali muncul di serial ini lengkap dengan topeng ikoniknya. So, buat kalian yang penasaran, kalian harus bersabar karena The Falcon and the Winter Soldier akan tayang pada 19 Maret hanya di Disney+.
What's going on in that cyborg brain of yours? You don't want to know. Oh, yeah, I can see it working. Gears turning. Oh, they're malfunctioning. They're on fire. God, I hate you. Selanjutnya, masih pada tanggal yang sama, yaitu 19 Maret, ada film Marvel besutan Sony yang dirilis. Apalagi kalau bukan Morbius The Living Vampire. Film ini semula dijadwalkan rilis pada 20 Juli 2020 kemarin, tapi harus mundur ke 19 Maret 2021 karena pandemi. Bagi yang belum tahu, singkatnya film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan jenius peraih penghargaan Nobel bernama Michael Morbius yang memiliki kelainan langka pada darahnya. Banyak upaya yang sudah dilakukan untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi selalu gagal. Sampai pada suatu ketika, dia menggunakan kelelawar vampir, sejenis hewan penghisap darah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun resikonya, infeksi itu malah membuatnya menjadi makhluk mengerikan yang haus darah, tapi memiliki kemampuan super. Sangat menarik jika kita melihat Sony membuat film yang bahkan karakter tersebut dirasa tidak terkenal bagi orang awam. So, persiapkan diri kalian dengan antihero satu ini. Rilis 19 Maret di bioskop setempat. Until the remedy is worse than the disease. Michael Morbius. Got tired of doing the whole good guy thing, huh? What's up, Doc? Natasha, my sister. After all this time, what brings you home? Next, berikutnya ada film Marvel Studios yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu sedari lama. Yap, ada Black Widow yang menceritakan masa lalunya setelah film Civil War dengan melawan supervillain bernama Taskmaster yang ahli meniru gaya bertarung lawan. Bahkan salah satu pihak pembuat film pernah mengatakan Taskmaster ini meniru gaya bertarung setidaknya dari beberapa superhero yang terlihat di Civil War, seperti Hawkeye, Spider-Man, Captain America, dan juga Black Panther. Di trailer sendiri, sosok di balik Taskmaster ini sangat misterius dan membuat kita penasaran siapa sosok di baliknya. Apakah dia Clint Barton, atau malah seorang mantan pekerja S.H.I.E.L.D. yang bernama Rick Mason, atau malah Melina. Nah, siapa sosok di balik Taskmaster menurut kalian? Langsung tulis komentarnya ya. Saya mau tahu prediksi kalian di balik sosok Taskmaster itu siapa. Dan film ini bisa kalian saksikan 7 Mei mendatang. Who the hell is that guy? Selanjutnya, bagi kalian yang suka dengan serial yang mengharuskan untuk mikir, ini ada rekomendasi buat kalian, apalagi kalau bukan serial Loki. Kalian tentu masih ingat dengan Loki yang sudah meninggal akibat dibunuh Thanos pada Infinity War 2018. Dan ya, status dari karakter Loki memang sudah meninggal. Tapi, Loki di masa lalu statusnya belum meninggal. Saat para Avengers kembali ke tahun 2012 untuk mengambil Tesseract, Loki dari tahun tersebut bisa melarikan diri dan sampai masuk ke banyak timeline. Bahkan, dia sampai ditangkap organisasi TVA yang bertugas mengatasi permasalahan waktu. Presiden Marvel Studios sendiri pernah bilang bahwa serial Loki ini sedikit membingungkan, tapi setelah kita nonton, dijamin kita bisa paham. So, siapa di sini yang penasaran dengan serial Loki? Langsung tulis komentarnya ya. Dan serial ini bisa kalian saksikan pada bulan Mei nanti dengan berjumlah sekitar 6 episode. Kalau kita lihat Loki bermain-main dengan timeline, kayaknya bisa jadi kemungkinan bahwa si villain Kang the Conqueror bakalan muncul di serial ini sebelum dia muncul
di Ant-Man 3 yang berjudul Quantumania. Bisa jadi sih. Brother, I'm down. You better be ready. Come on. What did you expect? Next, ada film besutan dari Sony lagi, yaitu sequel Venom. Ya, Venom Let There Be Carnage akan dirilis tahun ini setelah mundur dari tahun 2020 kemarin. Mengisahkan tentang reporter kita yang bernama Eddie Brock yang kali ini harus berhadapan dengan Cletus Kasady dengan tambahan simbiot Carnage yang menempel pada tubuhnya. Kalian yang penasaran dengan bocoran syuting pas Carnage lagi marah-marah, bisa cek video di atas kanan ini. Dan ya, Venom yang mana adalah antihero harus melawan Carnage dengan host seorang psikopat yang dengan sadis membunuh banyak korbannya. Berharap saja film ini dapat rating R atau rating dewasa supaya kesadisan dan darah-darahnya makin realistis. Setuju? Nah, sekarang kalian harus bersabar, pasalnya Venom Let There Be Carnage bisa kalian saksikan pada 25 Juni tahun ini di bioskop setempat. Next, berikutnya ada film Shang-Chi and the Legends of Ten Rings. Ya, Marvel Studios memang memiliki misi untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa manusia memiliki perbedaan ras, suku, dan budaya yang sangat menarik untuk dibahas. Jika sebelumnya ada film Black Panther yang mengangkat kebudayaan Wakanda dengan hampir seluruhnya berisikan orang kulit hitam, sekarang, Marvel Studios bersiap merilis Shang-Chi yang didominasi oleh aktor Asia. Hal ini patut diapresiasi karena kita jadi sadar bukan dari ras kulit putih saja yang bisa menjadi pahlawan. Ras kulit hitam, ras Chinese juga bisa menjadi superhero juga. Good job Marvel dalam mengangkat keragaman manusia. Shang-Chi ini singkatnya menceritakan pahlawan ahli kungfu yang melawan Mandarin asli. Sosok yang pernah dipalsukan di film Iron Man 3. Kali ini, Mandarin asli juga menggunakan senjata super berupa 10 cincin sakti yang masing-masing dari cincin itu memiliki kekuatan dahsyat yang dia pakai di setiap jari-jarinya. Wah, apakah setara dengan Infinity Stone? Dan bagaimana sejarah dari cincin tersebut? Buat kalian yang penasaran dengan 10 cincin legendaris milik Mandarin, kalian bisa langsung klik video rekomendasi di kanan atas ini. Dan Shang-Chi and the Legend of Ten Rings bisa kalian saksikan pada 9 Juli tahun ini di bioskop pastinya. Space. Time. Reality. It's more than a linear path. Selanjutnya, jika sebelumnya kita sudah membahas film live action, kali ini ada serial animasi berdasarkan kejadian dari film-film Marvel Cinematic Universe. Apalagi kalau bukan serial What If. What If sendiri pada dasarnya adalah salah satu judul komik yang menceritakan sisi lain dari cerita atau karakter yang sudah ada. Misalnya, jika dari cerita yang selama ini kita tahu, Steve Rogers adalah Kapten Amerika, tapi di serial What If, Peggy Carter lah yang menjadi Kapten Amerika. Atau contoh lainnya, misalnya Star-Lord adalah Peter Quill, tapi di serial What If nanti yang menjadi Star-Lord adalah T'Challa. Nah, buat kalian yang belum tahu,
ada salah satu hal yang menarik dari serial ini. Selain mengambil kisah MCU, serial What If juga diisi dengan suara dari aktor asli, jadi semakin menghidupkan animasi ini ketika kita nonton nanti. Dan buat kalian yang kangen dengan Chadwick Boseman, kalian wajib tonton serial ini. Pasalnya beliau sebelum meninggal dikabarkan sudah sempat mengisi suara untuk karakter T'Challa di serial ini. Dan buat yang nanya kapan rilisnya, serial What If akan dirilis pada musim panas tahun ini, atau mungkin sekitar Juni sampai September. Untuk tanggal resminya nanti akan diinfokan lagi. What if? Give me the tour. Why did you run away? How did you find me? I know a renegade told you when I see one. Next, selanjutnya ada serial Hawkeye. Yap, saya yakin banyak dari kalian yang nungguin serial ini. Pasalnya Marvel Studios menggait aktris cantik Hailee Steinfeld untuk menjadi Kate Bishop, murid dari Clint Barton sekaligus penerusnya. Serial ini sekarang sedang syuting dan musuhnya adalah The Clown, tentara bayaran yang sering disewa bos mafia, dan yang pasti ada Madame Mescu, super villain wanita yang ahli dalam bela diri. Untuk saat ini, masih sangat sedikit bocoran yang bisa didapatkan dari serial ini. Yang jelas, dengan adanya Kate Bishop dan member superhero muda lain, maka semakin menguatkan potensi Young Avengers untuk dibuat film atau serialnya. So, buat yang penasaran dengan serial Hawkeye, kalian harus bersabar karena serial ini akan dirilis mendekati akhir tahun 2021 nanti. Next, berikutnya, jika tadi kita sudah membahas film keanekaragaman budaya dan ras manusia pada Shang-Chi, kali ini ada serial serupa yang berjudul Miss Marvel. Miss Marvel adalah sosok superhero wanita bernama Kamala Khan yang jika di komik, dia adalah seorang gadis Islam berdarah Pakistan yang tinggal di Amerika. Sangat jarang kisah superhero mengangkat tema Muslim, dan kali ini Marvel sekali lagi mengangkat tema keanekaragaman suku dan budaya dari superhero mereka. Kalian wajib nonton serial ini karena Kamala adalah sosok yang sangat mengidolakan Carol Danvers alias Captain Marvel. Dan dari presentasi Kevin Feige saat Investor Day beberapa waktu yang lalu, beliau sempat mengatakan bahwa Kamala akan muncul di film Captain Marvel 2 bersama dengan Monica Rambeau juga. Wah, bakal keren ya. Siapa tahu nanti Captain Marvel juga muncul di pertengahan atau akhir dari serial Miss Marvel ini. Tapi kalian harus sabar, karena sama seperti Hawkeye, serial Marvel ini akan tayang mendekati akhir tahun 2021 hanya di Disney+. Selanjutnya, ada film Eternals yang rilis mendekati akhir 2021. Ya, Eternals adalah salah satu spesies atau ras selain manusia yang sudah hidup ribuan bahkan jutaan tahun lalu. Hadirnya mereka adalah ulah dari Celestial, ras alien raksasa yang sering membuat eksperimen dari makhluk lemah, contohnya makhluk bumi atau manusia zaman prasejarah. Dengan banyak cast yang namanya sudah besar dari film ini dan kisah kosmik yang diambil, saya rasa film ini akan menjadi salah satu film terbesar dari Marvel Studios. Direncanakan rilis 5 November tahun ini hanya di bioskop terdekat. Terakhir, ada film Spider-Man 3 yang menjadi film terakhir yang dirilis pada tahun ini. Mengisahkan Peter yang harus membersihkan namanya dari fitnah Mysterio di film Far From Home, dan yang menarik, ada karakter Doctor Strange yang menggantikan posisi Tony sebagai mentor. Selain itu, aktor Dr. Octopus dan Electro dari film sebelumnya juga dipastikan kembali menurut sumber kredibel yang mana adalah Variety.
Wah, kira-kira apa yang akan terjadi? Dan saya ingin tahu menurut kalian, apakah Spider-Man Andrew dan Tobey juga ikut muncul di film ini sesuai rumor yang beredar? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena saya penasaran dengan jawaban kalian mengenai kehadiran Andrew dan Tobey. It's time we change too. You're too late, Spider-Man. What did you do? Your father believed that if you could do good things for other people, you had a moral obligation to do those things. That's what's at stake. Not choice, responsibility. There's no place like home. Dan demikian adalah 12 proyek Marvel yang dirilis di sepanjang tahun 2021 nanti, baik film maupun serial. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu serial animasi stop motion berjudul Modocs yang dirilis di Hulu dan ditujukan untuk penonton dewasa. Tapi karena kurang populer, saya rasa ya sengaja kita taruh di akhir sebagai bonus lah. Oke, terakhir saya juga pengen tahu nih, siapa di antara kalian yang nonton video ini sampai selesai? Coba tulis di kolom komentar, "Min, aku nonton sampai selesai." Gitu ya. Semoga video ini bisa menambah informasi bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Bye.